Perkenalkan, nama saya Ibu Ilmu Bahan Bangunan. Pada materi kali ini, saya akan membahas mengenai kayu sebagai bahan bangunan yang akan terbagi menjadi 3 materi, yaitu materi pertama adalah karakteristik kayu, materi kedua adalah penggolongan kayu, dan materi ketiga adalah penggergajian kayu. Mari kita memasuki materi yang pertama, yaitu karakteristik kayu. Bahan bangunan utama memiliki 4 jenis, yaitu kayu, beton, baja, dan komposit. Kayu sendiri merupakan bahan bangunan yang diperoleh dari hasil penebangan pohon, baik di hutan alam, hutan tanaman industri, maupun tempat-tempat lainnya. Untuk keperluan tersebut, kayu dari sebatang pohon dapat dibagi menjadi 6 bagian, yakni bagian akar, bagian pangkal, bagian tengah, bagian ujung, bagian percabangan, dan bagian cabang dan ranting. Bagian pohon yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan adalah bagian pangkal dan bagian tengah. Selanjutnya, bagian potongan batang pohon terdiri dari 7 bagian, yaitu 1. Kulit dalam, 2. Kambium, 3. Kayu gubal, 4. Hati, 5. Kayu teras, 6. Lingkaran tahun, dan 7. Kulit luar. Mari kita masuk ke materi kedua, yaitu penggolongan kayu. Kita dapat mengklasifikasikan kayu berdasarkan tingkat kekerasannya. Klasifikasi yang pertama adalah kayu keras, dan yang kedua adalah kayu lunak. Bila sebuah kayu memiliki berat jenis besar atau tinggi, biasanya kayu tersebut masuk ke dalam klasifikasi kayu keras. Demikian juga sebaliknya. Kita dapat pula mengklasifikasikan kayu berdasarkan mutu, kekuatan, dan keawetan kayu serta penggunaannya pada bangunan. Pada klasifikasi ini terdapat 3 jenis kayu, yaitu mutu A, mutu B, dan mutu C. Berikut persyaratan mutu A. Kayu harus kering udara atau kadar air kurang atau sama dengan 15%. Besar mata kayu tidak melebihi 1/6 lebar muka kayu atau tidak boleh lebih besar dari 3,5 cm. Kayu tidak boleh mengandung kayu gubal atau one flak yang lebih besar dari 1/10 lebar muka kayu. Miring arah serat tangan maksimum 1/10. Retak arah radial tidak boleh lebih besar dari 1/4 tebal kayu, dan retak arah lingkaran tumbuh tidak boleh lebih besar dari 1/5 tebal kayu. Sedangkan syarat mutu B adalah kayu kering udara dengan kadar air 15-30%. Besar kayu tidak melebihi 1/4 lebar muka kayu. Kayu tidak boleh mengandung kayu gubal atau one flak yang lebih besar dari 1/10 lebar muka kayu. Miring arah serat tangan maksimum 1/7. Retak arah radial tidak boleh lebih besar dari 1/3 tebal kayu, dan retak arah lingkaran tumbuh tidak boleh lebih dari 1/4 tebal kayu. Klasifikasi kekuatan kayu didasarkan pada kekuatan lentur dan kekuatan tekan pada keadaan kayu kering udara. Besarnya angka tegangan kayu dinyatakan dengan satuan kilogram per sentimeter persegi. Berikut adalah klasifikasi kayu berdasarkan tingkat kekuatan kayu. Kelas yang pertama memiliki berat jenis lebih atau sama dengan 0,90 dengan kuat lentur lebih atau sama dengan 1100 kg per cm persegi dan kuat tekan lebih dari 650 kg per cm persegi. Kelas yang kedua memiliki berat jenis 0,90 hingga 0,60 dengan kuat lentur 1100 hingga 725 kg per cm persegi dan kuat tekannya 650 hingga 425 kg per cm persegi. Kelas yang ketiga adalah 0,60 hingga 0,40 dengan kuat lentur 725 hingga 500 kg per cm persegi dan kuat tekan 425 hingga 300 kg per cm persegi.
kelas yang keempat adalah 0,4 sampai 0,30 dengan kuat lentur 500 hingga 360 kg per cm persegi dan kuat tekan 300 hingga 215 kg per cm persegi. Kelas yang kelima memiliki berat jenis kurang atau sama dengan 0,30 dan kuat lentur kurang atau sama dengan 360 kg per cm persegi dan kuat tekan kurang atau sama dengan 215 kg per cm persegi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kawetan kayu. Yang pertama adalah kelembapan, iklim atau cuaca yang dipengaruhi oleh air dan terik matahari, rayap dan serangga lainnya, serta perlakuan kayu dalam pemakaian sebagai konstruksi. Dan berikut merupakan jenis kayu yang digunakan sebagai bahan bangunan. Yang pertama adalah kayu jati, biasa digunakan sebagai furnitur jendela, pintu, meja, dan kursi. Yang kedua ada kayu kelapa yang biasa digunakan sebagai kanopi teras, rangka atap, dan backcasting balok. Yang ketiga ada kayu ulin yang biasa digunakan sebagai tiang pancang, sirap atau atap kayu, papan lantai, dan kosan. Yang keempat ada kayu merbau yang biasa digunakan sebagai furnitur sebagai jendela, pintu, meja, dan kursi. Yang kelima ada kayu bengkirai yang biasa digunakan sebagai atap kayu. Kawetan kayu diklasifikasikan dalam 5 kelas, yaitu kelas kawetan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan berikut adalah contoh-contoh klasifikasi kayu berdasarkan tingkat kawetan kayu. Yang pertama, kayu jati dengan berat jenis 0,59 hingga 0,82, kuat kelas yang kedua dan kelas keawetannya 1-2. Yang kedua, kayu kelapa atau glugu dengan berat jenis 0,74 dengan kelas kuat 2-3 serta kelas keawetan 3. Yang ketiga adalah kayu ulin dengan berat jenis 0,88 hingga 1,19 dengan kuat kelas 1 dan kelas awet 1. Yang keempat adalah kayu merbabu dengan berat jenis 0,52 hingga 1,04 dengan kelas kuat 1-2 dan kelas keawetan 1-2. Yang kelima, kayu bengkirai 0,60 hingga 0,91 dengan kelas kuat 1-2 dan kelas awet 1-2. Yang keenam, kayu meranti dengan berat jenis 0,29 hingga 0,96 dengan kelas kuat 2 hingga 4 dan kelas awet 3 hingga 5. Sifat-sifat fisik kayu sebagai bahan bangunan dapat dibedakan atas bau, warna, tekstur, pola serat, kesan raba, berat, kekerasan, kekuatan, kadar air, dan penyusutan kayu. Menurut Frick DKK pada tahun 1999, setiap jenis kayu memiliki kuat tarik, kuat tekan, kuat geser, kuat lentur, kuat puntir, dan kuat belah. Mari kita memasuki materi ketiga, yaitu penggergajian kayu. Kayu hasil penebangan pohon yang masih dalam bentuk asli disebut kayu gelondong atau log. Panjang kayu log umumnya kurang dari 5 meter. Kayu log kemudian ditanggalkan kulitnya atau sebagian besar kayu gubahnya. Ada yang berbentuk dog, ada pula yang berbentuk papasan. Kayu tersebut selanjutnya diangkut ke pabrik penggergajian. Sebelum dilakukan penggergajian, harus dirancang dimensi kayu penggergajian yang akan dihasilkan sesuai dengan keadaan kayu teras. Berikut adalah metode penggergajian kayu yang baik berdasarkan susut kayu. Yang pertama adalah plane sawing, yang kedua adalah quarter sawing, yang ketiga adalah typical sawing. Setelah mengetahui metode penggergajian kayu yang baik,
Berikut adalah ukuran-ukuran hasil penggergajian kayu yang dipakai pada umumnya. Ukuran yang pertama adalah 2/3 atau 3/4 yang bisa disebut dengan reng. Yang kedua, 4/6 atau 5/7 yang bisa disebut juga dengan usuk atau kaso. Yang ketiga, ukuran 6/12, 6/10, 8/12, 10/10, 15/15 yang bisa disebut dengan balok. Dan ukuran terakhir 2/15, 2/20, 3/25, 3/30, dan 4/30 yang biasa disebut dengan papan. Sekian materi kita pada hari ini. Bagaimana menurut kalian? Sudah paham dong ya pastinya. Kalau begitu, sekian dari saya, Ibu Ilmu Bahan Bangunan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.